kronologi apa yang kami sampaikan sebelumnya ada dalam tabel ini, ya, di mana akhirnya 26 September malam tidak ada satupun SPBU swasta yang dapat, ya, dapat bersepakat dengan kami sementara ini. Dirut PT Vivo Energi Indonesia, Dirut PT Aneka Petro Indo Raya atau BPAKR, Dirut PT AKR Korporindo Tbk, dan Direktur PT Exxon Mobil Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI ini hadir pimpinan Pak Bambang Haryadi, bahkan Pak Ketua Komisi 12 Pak Bambang Patijaya, dan akan hadir juga Pak Doni Ukon. Yang kami hormati Dirjen Migas Kementerian SDM Republik Indonesia. Yang kami hormati Dirut PT Pertamina Patraniaga, Dirut PT Shell Indonesia, Dirut Petro Vivo Energi Indonesia, Dirut PT Aneka Petro Indo Raya, Dirut PT AKR Korporindo Tbk, dan Dirut PT Exxon Mobil Indonesia. Serta hadirin yang kami muliakan. Bapak-Bapak sekalian, pertama-tama pasti kita mengucapkan Dirjen Migas Kementerian SDM, selanjutnya nanti Dirut PT Pertamina Patraniaga, Dirut Shell, dan selanjutnya nanti diatur prosesnya untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat hari ini. Yang terhormat, kami persilahkan. Ya, ya. Baik, yang terhormat dan saya muliakan Bapak Pimpinan Rapat, yang terhormat dan saya muliakan Ketua Komisi 12 dan Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 12 DPR RI, yang saya hormati Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang dalam hal ini diwakili oleh Wadirut PT Pertamina Patraniaga, yang saya hormati Direktur Utama PT Shell Indonesia, yang saya hormati Direktur Utama PT Vivo Energi Indonesia, yang saya hormati Direktur Utama PT Aneka Petro Indo Raya BPAKR, yang saya hormati Direktur Utama PT Exxon Mobil Indonesia, serta seluruh pejabat di lingkungan Ditjen Migas Kementerian SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada sore yang baik ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bersama-sama bertemu dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI terkait pemenuhan pasokan bensin SPBU swasta. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Berhubung ini adalah kali pertama saya sebagai Dirjen Migas berada di forum yang mulia ini, saya Laude Sulaiman per 29 Agustus 2025 yang lalu diberikan amanah sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM. Saya lahir di Buton, Sulawesi Tenggara 54 tahun lalu, dan sebelumnya juga saya sudah menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas. Pimpinan dan anggota Komisi 12 yang saya hormati, selanjutnya saya melanjutkan kepada paparan. Jadi kalau kita mendengarkan di berbagai media, ada yang menyampaikan bahwa telah terjadi suatu perubahan kebijakan. Sesungguhnya tidak ada perubahan kebijakan mendasar di dalam hal ini, karena apa yang kita lakukan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, di mana pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan bakar minyak di seluruh wilayah NKRI. Lalu kemudian juga di dalam Peraturan Presiden 61 Tahun 2024, bahwa salah satu tugas pemerintah itu adalah menetapkan neraca komoditas untuk melihat kondisi pasokan dan kebutuhan BBM nasional. Jadi neraca komoditas ini adalah setiap tahun kita tetapkan berapa jumlah impor yang kita lakukan,
rencana impornya seperti apa, baik untuk BUMN maupun badan usaha swasta. Next, selanjutnya saya sampaikan juga bahwa pada tahun 2025 ini terjadi hal yang tidak biasa. Jadi hal yang tidak biasa itu sejak bulan Juli sampai Agustus kemarin terjadi shifting atau perubahan pola konsumsi. Jadi konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada eh, RON yang lebih tinggi dari 90. Jadi kalau kita lihat di sini dari penjualan harian Pertalite yang tahun 2024 itu 81.106 KL turun menjadi 76.970 KL atau turun sekitar 5,10% di tahun 2025 ini. Sedangkan penjualan bensin non subsidi naik. Jadi dari 19.061 KL pada 2024 menjadi 22.723 KL, naik 19,21%. Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar 12,6 triliun dengan adanya shifting ini. Lalu pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang kami hormati, di sini kita lihat bahwa tahun 2024 kalau kita lihat market share dari bensin non subsidi itu adalah sebesar 11%. Tetapi pada tahun 2025 berdasarkan data Januari sampai Juli saja sudah 15%. Artinya market share dari bensin non subsidi ini meningkat. Nah, estimasi penjualan bensin tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non subsidi 7 juta KL ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian estimasi penjualan bensin non subsidi 2025 yang non Pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat, selanjutnya kita memiliki data bahwa untuk BUMN atau Pertamina sendiri kita belum berikan tambahan 10%. Tetapi untuk badan usaha swasta karena melihat kondisinya sudah hampir habis stoknya, oleh karena itu badan usaha swasta diberikan kenaikan stok tambahan 10% terhadap penjualan di tahun 2024. Stok ini ternyata cepat habis, jadi pada bulan Agustus dan September kemarin stoknya sudah semakin menipis dan kewajiban pemerintah untuk mengatur neraca komoditas ini. Di sisi lain Pertamina masih memiliki stok yang banyak. Jadi memiliki stok yang banyak sehingga kita mengambil langkah-langkah untuk dapat dikolaborasikan dengan yang stoknya hampir habis. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang kami hormati, oleh karena itu Kementerian SDM, CQ, dan Migas sudah melakukan pertemuan sejak beberapa waktu yang lalu, sejak bulan Agustus, kemudian juga bulan September. Beberapa kali kita lakukan pertemuan, kita mengundang BUMN dan badan usaha swasta dalam rangka melakukan kolaborasi agar kekurangan at least sampai dengan Desember ini kita bisa atasi secara bersama-sama. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada satu BU swasta yang komit untuk mengambil sebanyak 40.000 barrel dari kargo yang isinya 100.000 barrel milik Pertamina Patraniaga, dan kargo kedua itu insya Allah besok sudah tiba di pelabuhan. Jadi besok sudah ada 2 kargo
Dan ini kami terus mengupayakan agar SPBU swasta dapat melakukan negosiasi-negosiasi lanjut sehingga stok sebanyak 2 kargo kurang 40.000 barel ini bisa dimanfaatkan oleh SPBU swasta lainnya. Pak Dirjen, Ya. disebut aja itu siapa yang beli. Nggak Oh usah. baik, ya, Swastanya siapa? 40.000 barel ini yang beli Vivo. Vivo jadi Kok bukannya temannya Pertamina? 40.000 barel. Enggak, Vivo. jelasin dulu. Ya. Vivo bagian Pertamina bukan? Vivo kalau di dalam daftar kami SPBU swasta Bapak. Hanya milik Pak Jonan. Kami tidak meneliti sampai ke sejauh itu, tapi intinya kalau di dalam daftar kami yang non Pertamina sama Pertamina hanya ada 2 kategori itu aja Pak. Itu yang beredar, Vivo itu milik mantan Menteri SDM yang lama. Tapi kita nggak tahu ya, isu yang beredar lah. Jadi ini sama kayak kantong kiri, kantong kanan aja, kan? Jadi mohon di forum ini yang fair aja, buka seterang-terangnya. Kami minta kepada swasta juga buka, jangan merasa terintimidasi, kan? Karena saya lihat muka-muka waktu konvers itu tidak happy. Kita kan tahu muka orang happy atau terancam, gitu. Silakan lanjutkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Akan kami identifikasi lebih lanjut apa yang disampaikan tadi, tetapi kalau di kami memang kategorinya itu ada yang BUMN dan swasta. Seperti itu Pak. Jadi memang proses ini terus berjalan dan badan usaha lainnya memang masih kita fasilitasi terus untuk bisa melakukan negosiasi agar kebutuhan sampai dengan Desember ini bisa dipenuhi. Nah, kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas juga tahun 2026. Eh, Badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana yang dilakukan tahun 2026 dan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Badan Usaha Swasta yang telah mengirimkan datanya, yang mana data ini nanti akan kita manfaatkan untuk penetapan lebih lanjut kuota di tahun 2026 sehingga kita tidak lagi menghadapi permasalahan yang sama seperti tahun 2025 ini di tahun 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang terhormat dan saya muliakan, dari Ditjen Migas seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Sedikit Pak Dirjen, tadi Ya. Pak Dirjen menyinggung bahwa tidak ada perubahan regulasi. Saya catat itu ya tadi ya. Kita ingat akhir Januari itu terjadi kelangkaan kan? Itu berubah kan dari skema per 1 tahun jadi 1 tahun semenjak menteri yang baru ini kan? Betul nggak? Dulu kementerian yang lama itu 1 tahun lah swasta. Jadi 3 bulan, betul nggak? Bapak jawab aja dulu. Eh, Maksudnya kalau kebijakan secara regulasi tersendiri memang tidak ada, Pak. Ya 3 bulan tadinya per tahun. Iya, Kuota ini impor. Dijadiin 3 bulan. betul, Betul? betul. Nah, jawab dulu betul kan? Iya, Nah, maksudnya apa di berubah 3 bulan? kalau Mau biar sulit, ya izin Pak, biar langka gitu. izin Pak. Memang kebijakan itu kita ambil dalam kaitan terjadinya kondisi khusus. Kalau yang saya jelaskan tadi kan kondisi tahun 2025 tidak sama dengan apa yang terjadi di tahun 2024. Itu terjadi, Pak. Jadi tidak ada perubahan kebijakan, Pak. Memang Nah, kita berpikir kalau satu kebijakan, ada prinsip orang Indonesia itu, kadang yang mudah dipersulit. Kami bingung nih, kan? Tadinya itu 1 tahun, dijadiin 3 bulan. Maksudnya apa gitu loh, kan? Ada apakah tanda kutip untuk mengkutip gitu kan? Kita kan nggak tahu, kan? Maka harus dibuka gitu loh. Alasannya apa? Dari 1 tahun jadi 3 bulan. Tuh, itu baik. yang. Nah, sama seperti yang tadi Bapak bilang, penambahan pernah nggak dibuka itu? Sebabnya apa? Kan? Ada penambahan apa namanya? Market kepada swasta. Apa dia sebabnya?
Jangan hanya menilai, oh ini nambah, ini kurang. Pernah nggak dibuka? Ini nggak ada loh datanya penjualan lah, kan? Ini udah 2 kali kejadian, Pak. Itu loh. Kita minta SDM ini, makanya kami berpikir, kami fraksi Gerindra, kami pikir bahwa harus hati-hati loh. SDM ini apa? Jangan asal-asal juga, jangan sembrono bikin kebijakan. Itu. Terlebih ini kebutuhan dasar, Pak. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Arahan dari Bapak kami akan tindak lanjuti dan memang untuk mengantisipasi tahun 2026 kita sudah berkoordinasi sejak sekarang dengan badan usaha swasta agar tidak terjadi lagi kondisi khusus di tahun 2025 ini. Ya, Demikian, Pak. ya, sedikit. Silakan. Saya baca tadi pas mau, kebetulan kami dari luar kota nih. Ada kebijakan wamen nih, paten lah kan. Jadi tadi nggak tahu nih beritanya, mungkin Pak Dirjen kita klarifikasi. Wamen menyatakan tidak diwajibkan, dipersilakan karena B2B. Bahkan 2026 dipersilahkan impor langsung. Apa betul itu kebijakan Pak Wamen atau kebijakan Pak Menteri nih? Kalau kebijakan Pak Wamen kita acungin jempol Pak Wamennya, dan itu. Memang kalau dalam tata kelola setiap tahun kita perlu membahas bersama badan usaha swasta untuk menetapkan kuota di tahun berikutnya seperti itu, Pak. Jadi bahkan penetapan kuota itulah kemudian kita jalankan. Ya, jadi ini nanti kita dalami lebih lanjut. Itulah yang disampaikan dengan Dirjen Migas dengan berbagai skema tadi dikemukakan. Memang betul, kalau kita lihat keruntutan antara apa yang disampaikan dengan peristiwa real di lapangan, kita ingat sekali. Karena bulan Februari yang lalu, 2025 ini, kita sempat terjadi kelangkaan juga. Gara-gara tadi kebijakan yang semula 1 tahun menjadi 3 bulan. Bahkan di forum sini juga, di 12 ini, maka dirubah menjadi 6 bulan. Itu kan semua tercatat, ini ada kesimpulan rapat. Ini kan bukan tanpa sebab, hal sebagaimana tadi dimaksudkan oleh Pak Ketua, Pak Bambang Haryadi, dikatakan konsistensi kebijakan ini menjadi penting. Kalau ada perubahan harus bisa dijelaskan secara secara kafah kalau bahasa agamanya. Itulah kurang lebih begitu. Baiklah, nanti kita dalami lebih lanjut. Dipersilahkan dari Pertamina. Ini adalah BUMN yang kita tugaskan untuk berbagai aspek menyangkut tentang ketahanan energi nasional. Dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati bersama, kita hormati bersama Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ketua Komisi 12, Bapak Wakil Ketua Komisi 12 yang hari ini dihadiri oleh Pak Bambang Haryadi dan juga Pak Doni Ukon. Tentunya Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 12. Menanggapi apa yang disampaikan terdahulu oleh Dirjen Migas, bahwa kami menyampaikan dulu stok kami. Stok kami per tanggal 30 September 2025 dinyatakan aman cukup karena coverage day untuk masing-masing produk semua di atas 12 hari. Bahkan untuk Aftur 19 hari, Pertamax 24 hari, Turbo 23 hari, artinya cukup aman. Beranjak dari hal tersebut, kami melakukan diminta untuk berdiskusi dengan Kementerian ESDM mengenai ketersediaan stok kami. Nah, kebetulan stok kami yang tersedia ini sisa dari kuota yang bisa dipakai adalah 4 juta barel. Nah, 4 juta barel ini tadinya itu merupakan suatu apa hal yang baik bagi kami untuk keamanan stok kami. Jadi kami tidak berpikir awalnya untuk dimanfaatkan lain, tetapi hanya untuk kenyamanan kami dalam mengamankan stok harian. Namun dengan adanya kondisi yang kami terima informasi dari Kementerian SDM bahwa di rekan-rekan di SPBU swasta mengalami kekurangan stok,
sudah habis dari alokasi yang ada, maka kami melakukan beberapa kali koordinasi atau rapat, di mana didapatkan bahwa kebutuhan rekan-rekan dari SPBU swasta itu 1,2 juta untuk RON 92, 270.000 untuk RON 98. Dan pada rapat tersebut kami menyanggupi untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman SPBU swasta dengan kita melakukan koordinasi dengan teman-teman SPBU swasta. Nah, awalnya kami menawarkan untuk teman-teman SPBU swasta itu membeli kepada kami secara as is. Artinya dengan produk yang sudah ditambah dyes atau warna ataupun aditif yang kami punya. Namun hal tersebut setelah kami tawarkan eh, tidak memungkinkan dan kami memahami itu karena masing-masing produk itu mempunyai karakteristik atau trademark atau apa nama itu bumbu masing-masing di mana satu dan lain SPBU itu berbeda. Nah, sehingga upaya atau nice try lah yang kami lakukan untuk membeli as is ini memang tidak bisa berlangsung dengan baik. Nah, setelah berkoordinasi kembali dengan Kementerian SDM, maka bisa kami evaluasi lagi bisa dilakukan dengan membeli dengan base fuel. Artinya base fuel tanpa dyes, tanpa aditif. Gitu. Walaupun sebetulnya dengan melakukan itu secara operasional kami tentunya ada challenge. Ada challenge karena apa? Karena masalah tangki, base fuel itu berarti harus kami sediakan dan lain sebagainya. Artinya ada effort lebih yang harus kami lakukan jika kita apa namanya menawarkan secara B2B base fuel. Tapi karena ini adalah untuk kepentingan nasional, kepentingan bersama, kami sanggupi dengan tantangan-tantangan yang ada tersebut. Dirut, Siap. mumpung jangan apa sebelum terlalu. Base fuel itu sebetulnya itu RON berapa? Ini bisa biar masyarakat juga tahu dengan base Baik. fuel itu nanti akan ada tambah aditif, Ya. ada yang istilahnya blending, bukan oplos mengoplos. Oh ya, Biar ya, clear. ya. Base fuel itu artinya produk yang belum ditambahkan apapun. Apa kalau RON itu kan berbeda dengan ini. Belum ditambahkan aditif dan belum ditambahkan pewarna. Karena masing-masing produk itu untuk membedakan tuh diberikan pewarna atau dyes namanya. Nah, untuk keunggulannya katakanlah ada keunggulan untuk meningkatkan daya bakar atau lebih bersih segala macam. Macam-macam teman-teman dari SPBU itu punya nama ultra, super, apa Si Pak Ketua, base fuel itu BBM ini Pak Wadirut. siap. BBM yang diimpor atau produk dari kilang Pertamina, kilang kita. Diimpor, Pak. Import. Impor. Berarti base fuel. Nah, kalau import kan udah ketahuan seperti pertanyaan Pak Ketua rapat, RON berapa? Oh, RON-nya sudah ketahuan, Pak. Berapa? RON-nya 92 dan 98. Oh, RON-nya sudah 98. Itu base fuel yang dimaksud. Iya, base fuel. Base fuel itu udah apa dengan RON 92, base fuel dengan RON 98. Tetapi dia belum ditambahkan performa aditif. Gitu loh, apa terkadang eh, persaingan brand itu berdasarkan karakteristik masing-masing. Itu cuma nice try lah untuk menjual secara B2B Ya, as memang is gitu loh. Tapi memang instruksi campurannya kan mempengaruhi Pak, itu Pertamina apa Pertamax turbo atau apa kan kalau itu RON, campurannya itu kan. ya itu RON. Ya. Itu RON. Tetapi Ya. kalau ini lebih ke aditif. Karena kami lebih bersih, kami lebih sedikit menggunakan bahan bakar dengan kilometer yang sama. Atau, Intinya base fuelnya RON 92 dan 98 ya. yes, Bukan 88 ya. bukan. Oh, makasih. Siap. Apakah diperkenankan kami melanjutkan? Pemahaman terhadap itu, sehingga kami sampaikan tadi, dengan segala effort, kalau kita melakukan transaksi secara base fuel, eh, effortnya apa? Karena pola supply kita akan berubah dan juga fasilitas infrastruktur kita yang harus disesuaikan lagi dengan tangki base fuel nggak bisa dicampur dengan apa nama itu produk-produk yang sudah diberikan dyes sama aditif. Kita sepakati, alhamdulillah seperti disampaikan
Pak Dirjen tadi, 2 SPBU swasta itu berminat untuk membeli kepada kita secara base fuel. Dan sampai hari Jumat kemarin, satu tidak bisa meneruskan negosiasi ini dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh. Nah, oke, yang dua yang berkenan itu berminat itu Vivo sama APR. APR itu join AKR dan BP sebelum jam 6 sore. Yang terkait internal tadi Shell. Yang terkait internal tadi. Mungkin nanti teman-teman Shell bisa menjelaskan lebih lebih rinci apa internal seperti apa. Dan selanjutnya setelah dua dua SPBU swasta itu berdiskusi kembali dengan kami, satu dalam hal ini APR, AKR, Vivo membatalkan untuk melanjutkan. Ya, setelah setuju 40, akhirnya tidak disepakati lagi dikarenakan apa? Kenapa? Ya, ya, selamat kemarin. Lalu tinggal APR. APR, ah- APR, APR. APR akhirnya tidak juga. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan eh, pembelian karena ada konten eh, etanol tersebut, di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah, gitu. Tetapi kabar baiknya, karena ini adalah menggunakan kargo dari MT Sakura, ada 100 MB, ada 100 MB, dan itu eh, ditemukan secara pemeriksaan laboratorium ada etanol yang 3,5%. Nah, tetapi teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi kalau memang nanti kualitasnya bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda merek, beda spesifikasi. Maunya begini, maunya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi next slide. Next slide. Sementara yang dapat kita bahas dengan teman-teman SPBU swasta adalah masalah skema, lalu juga quantity, tadi yang saya sampaikan untuk yang Sakuratus 100 MB, RON, best fuel 92, no aditif, no dice, dice itu warna. Jadi yang 98 sekitar 278.000 keperluan keperluan yang diperlukan sampai akhir tahun. Lalu komersialnya itu cost plus fee, jadi produk dan fee lainnya. Lalu mengenai term and condition payment-nya itu adalah cash before delivery, di luar dari iuran migas. Kronologi apa yang kami sampaikan sebelumnya ada dalam tabel ini, ya, di mana akhirnya 26 September malam tidak ada satupun SPBU swasta yang dapat bersepakat dengan kami sementara ini. Demikian Bapak Pimpinan, semoga berkenan dengan paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya alihkan, saya mau klarifikasi dan memastikan. Jadi apa yang ditawarkan dalam bentuk skema terakhir itu akhirnya juga tidak ada yang beli melalui Pertamina. Betul. Ya, clear ya. Jadi sementara ini tidak ada yang beli. Ya. Terima kasih. Beredar foto tangki Pertamina ngisi di sel, itu betul nggak itu? Pertamina ngisi di sel. Hoax ya? Kami pikir itu Pertasel, bukan Pertasop. Enggak. Oh iya, iya.